Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Hakim Utama, NIM 811419042. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai materi hukum internasional tentang penyelesaian sengketa internasional untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Penyelesaian sengketa dalam hukum nasional maupun hukum internasional merupakan persoalan yang tidak dapat dibiarkan. Di satu pihak, penyelesaian persengketaan dapat memperlihatkan bukti efektivitas dari penerapan hukum internasional. Di sisi pihak yang lain, dapat memperlihatkan peran PBB sebagai salah satu institusi yang sangat berperan penting dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Piagam PBB dalam hal tujuan pada pasal 1 ayat 1. Semua upaya penyelesaian pertikaian damai merupakan cermin prinsip utama dalam hukum internasional. Hal tersebut juga diperjelas oleh Ian Brownlee yang menyatakan bahwa upaya-upaya damai merupakan satu-satunya cara yang tersedia. Dari pemahaman tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pelarangan terhadap penggunaan kekerasan merupakan norma yang bersifat memaksa atau ius cogens. Yang pertama, pelarangan penggunaan kekerasan dan kewajiban bagi negara-negara. Mulai diterapkannya dalam Piagam PBB, muncul anggapan bahwa penggunaan kekerasan atau perang hanya menimbulkan dampak yang merugikan bagi banyak orang dalam praktek hubungan internasional. Sebagai keberlanjutannya, negara-negara harus menggunakan cara-cara yang damai sebagai pilihan satu-satunya yang tersedia untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul atas para pihak-pihak yang lain. Sehingga hanya terdapat dua kemungkinan saja yang tersisa bagi penggunaan kekerasan, yaitu dalam hal bela negara atau membela diri suatu negara, dan selanjutnya terdapat dalam otorisasi di Dewan Keamanan PBB. Ketentuan ini dianggap para ahli hukum sebagai jantung dari ketentuan dalam piagam dan merupakan prinsip paling penting yang terdapat dalam hukum internasional kontemporer. Yang berikutnya ada cara-cara diplomatik. Cara-cara diplomatik ini yang pertama ada negosiasi. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Dalam penggunaan negosiasi, penyelesaian sengketa hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dari perbedaan sudut pandang yang dimiliki oleh kedua belah pihak, maka diperoleh jalan keluar dan menyebabkan pemahaman atas inti persoalan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Apabila jalan tersebut ditemukan oleh para pihak, maka akan berlanjut pada pemberian konsesi dari tiap pihak kepada pihak lawannya. Pada umumnya, negosiasi merupakan cara yang paling pertama ditempuh sebelum para pihak menggunakan cara yang lain. Pentingnya negosiasi dapat ditemukan sebagai tuntutan kewajiban dari traktat yang harus diutamakan dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya ada mediasi. Mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi, sedangkan perbedaannya terletak pada keterlibatan dari pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini bertindak sebagai pelaku mediasi atau mediator. Komunikasi bagi pihak ketiga untuk mencarikan negosiasi bagi para pihak yang memiliki sengketa, maka pihak ketiga ini disebut sebagai good office. Mediator merupakan pihak ketiga yang mempunyai peran aktif dalam mencarikan solusi yang tepat untuk melancarkan terjadinya kesepakatan antara para pihak yang bertikai atau yang memiliki sengketa. Mediasi dapat terlaksanakan dalam hal para pihak bersepakat dan mediator menerima syarat-syarat yang diberikan oleh para pihak yang memiliki sengketa. Selain itu juga, mediasi sangat terkenal karena keterbukaannya memungkinkan bagi para mediator dalam mempengaruhi hasil mediasi.
Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pihak-pihak yang bersedia menjadi mediator seperti LSM. Yang berikutnya ada inquiry. Inquiry merupakan cara yang paling tepat saat ini karena cara ini digunakan untuk mencari penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional, yaitu untuk mencari dan mendengarkan semua fakta-fakta yang sangat berkaitan dengan permasalahan yang disengketakan. Kemudian dari adanya bukti dan permasalahan yang timbul, badan ini dapat mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaiannya. Yang selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi merupakan cara penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen ataupun sementara, berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian tersebut. Persamaannya antara konsiliasi dengan mediasi, yakni merupakan teknik penyelesaian yang tidak ada bedanya, namun perbedaannya hanya sebagai berikut. Mediasi merupakan perluasan dari negosiasi, sedangkan konsiliasi memberikan peran bagi pihak ketiga atau mediator yang sejajar dengan inquiry atau arbitrasi. Selanjutnya ada cara-cara legal. Cara-cara legal ini terbagi lagi, yakni ada arbitrase. Arbitrase menurut Brownlee ada sebelum konsiliasi, menjadi cara penyelesaian sengketa yang sangat dikenal. Arbitrase secara tradisional digunakan bagi persoalan-persoalan hukum bagi para pihak, yaitu seperti persengketaan mengenai perbatasan dan wilayah. Hal tersebut merupakan persoalan yang paling sering dijadikan objek bagi arbitrase. Arbitrase juga merupakan cara penyelesaian sengketa yang dapat digunakan secara ad hoc, sebagaimana konsiliasi ketika persengketaan muncul. Yang berikutnya ada Peradilan Internasional atau ICJ. ICJ merupakan pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas berbagai macam persoalan internasional. ICJ mendapatkan kewenangannya untuk memutuskan atas sebuah kasus yang ditangani oleh ICJ. Praktek dari pengadilan ini terdiri dari 15 hakim yang memiliki kebangsaan yang berbeda-beda dan pilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Fungsi dari pengadilan ini termuat dalam pasal 38 ayat 1, ialah untuk memutuskan perkara sesuai dengan hukum internasional. Yang selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional, yaitu ada organisasi regional seperti OAU, NATO, dan EEC. Fungsi utama dari organisasi tersebut adalah menyediakan wadah yang terstruktur bagi pemerintah dari para pihak untuk melakukan hubungan diplomatik. Selain metode mediasi dan negosiasi, organisasi regional juga menggunakan cara lain seperti inquiry dan konsiliasi, yang merupakan cara alternatif bagi organisasi regional untuk menyelesaikan persoalan sengketa yang timbul dari para pihak dari organisasi tersebut. Proses tersebut melibatkan pencarian fakta yang pada umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok atau sebuah komisi. Selanjutnya ada PBB. Piagam PBB dalam pasal 1-nya menyebutkan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional merupakan tujuan yang sangat berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa antar negara secara damai, karena tidak akan mungkin tercipta perdamaian apabila sengketa antar negara tidak dapat diselesaikan. Isi piagam PBB diantaranya memberikan peran penting kepada ICJ, dan dalam upaya penegakannya diserahkan kepada Dewan Keamanan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini secara damai bersifat yudisial adalah dengan cara menggunakan mekanisme pengadilan.
Perbedaannya, pengadilan dengan institusi lainnya yang masuk dalam kategori penyelesaian non-yudisial, dikarenakan pengadilan memberikan tempat yang paling utama dalam pertimbangan faktor hukum, sebagaimana halnya dalam hukum nasional. Hukum internasional juga memiliki pengadilan sebagaimana yang disediakan oleh hukum internasional bagi subjeknya untuk menyelesaikan sengketa secara damai, yang mana putusannya nanti akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sekian, terima kasih. Apabila saya ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.